Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Zat yang menguasai seluruh alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Dan aku juga bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin wal mu'minat rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari yang cerah ini, marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala ala kulli hal, atas semua keadaan yang diberikan Allah kepada kita. Bersyukur karena di Sayyidul Ayam ini, di hari yang terbaik dalam sepekan ini, Allah masih berkenan memberikan kita untuk hidup. Diberikan kesempatan oleh Allah kepada kita untuk hidup ini karena Allah menghendaki dua kebaikan bagi kita. Yang pertama, kita diberi kesempatan oleh Allah untuk beramal soleh, berbuat kebajikan, amal yang pahalanya itu sangat kita perlukan di kehidupan kita selanjutnya. Yang kedua, bagaimana kita tidak bersyukur kepada Allah? Karena Allah memberikan kesempatan hidup kepada kita itu sejatinya adalah karena Allah memberi kesempatan kepada kita agar dosa-dosa yang banyak kita lakukan ini, dengan waktu yang diberikan oleh Allah, kita bertobat kepadanya. Kita memohon ampun kehadirat Allah atas kesalahan, kekhilafan yang senantiasa kita lakukan. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salawat dan salam juga kita pinta kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga selalu terlimpah kepada junjungan kita, bimbing kita agar hidup kita selamat fid dunya wal akhirah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berikutnya pada kesempatan ini, tentu kita harus berbahagia. Satu Jumat lagi kita akan bertemu dengan bulan yang begitu dimuliakan oleh Allah. Maka sudah selayaknya kita selalu minta kepada Allah, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, semoga Engkau berkenan menyampaikan kami kepada bulan Ramadan, bulan di mana semua pintu surga dibuka, bulan di mana
semua pintu neraka ditutup. Bulan di mana amal soleh yang kita lakukan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Maka sudah sepantasnya kita berbahagia menyambut kehadiran bulan suci yang tidak lama lagi akan datang di hadapan kita. Kita jaga kesehatan kita, kita persiapkan diri kita dengan membuat jadwal, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, waktu yang tidak lama di bulan Ramadan yang sebentar lagi tiba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akhir-akhir ini dunia masih diributkan, dunia masih galau, dunia masih belum tahu harus. Yang mau tidak mau, kita bisa melihat begitu banyak perubahan yang terjadi karena inna dzalika 'alallahi yasir, sesungguhnya yang seperti itu bagi Allah perkara yang mudah, perkara yang gampang bagi Allah. Maka ma'asyiral muslimin, sebagai orang yang Islam, sebagai orang yang beriman, kita mesti yakin akan firman Allah di ayat ini. Di ayat yang lain Allah juga berfirman di surah Asy-Syura ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Yang artinya wa ma asabakum min musibatin, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, fabima kasabat aidikum, maka itu semua disebut
Maha mempunyai segala hikmah. Allah zat yang maha terpuji memberi maaf akan banyaknya kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Sekiranya Allah memberi azab kepada setiap kita yang melakukan kesalahan, tentu tidak ada orang yang bisa hidup di Kabupaten Magelang ini. Tidak ada orang yang bisa hidup di Provinsi Jawa Tengah ini, di Indonesia, bahkan di dunia. Semua akan binasa, kena azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di ayat ini Allah menegaskan kepada kita, wa ya'fu an katsir. Allah itu memberi maaf, memberi ampun atas kesalahan yang banyak kita lakukan di setiap tempat, di setiap saat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat tadi merupakan resep yang sangat mujarab yang diberikan Allah yang maha terpuji, yang maha memberi hikmah dalam setiap penciptaan kepada kita, orang yang beriman. Allah dengan penuh kebijaksanaan menciptakan segala sesuatu di dunia ini. Bukan main-main, bukan serampangan, bukan sembarangan. Tapi sungguh Allah telah menciptakan itu semua dengan perhitungan yang cermat, dengan kalkulasi yang amat teliti dan akurat, yang kita sebagai hamba hanya selayaknya beriman, tunduk, dan husnudzon billah, berprasangka baik atas semua ciptaan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kita seorang mukmin, seorang yang beriman, datangnya musibah harus dihadapi dengan penuh keimanan, dengan penuh keyakinan, dengan husnudzon billah. Allah berkehendak baik kepada kita. Begitupun dengan adanya musibah pada saat ini. Allah tuh menghendaki banyak kebaikan kepada kita. Hanya kita nih, mau ndak mencari apa kebaikan-kebaikan, apa keindahan-keindahan di balik Allah mengirim makhluknya yang berukuran sangat kecil, yang hanya berukuran 150 nanometer. Jamaah rahimakumullah, kebayang enggak? Benda dengan ukuran 150 nanometer itu. 150 nanometer itu bukan ukuran yang besar. Nih kalau kita punya kayu panjangnya 1 meter, kita potong-potong menjadi 1 miliar bagian. Maka setiap 1 miliar itu ukurannya 1 nanometer. Atau kalau kita punya benda kecil 1 milimeter, benda yang tebalnya 1 milimeter itu kita iris-iris jadi 1.000.000 bagian. Maka itulah ukuran COVID-19. Ukuran yang kecil, tapi begitu menggegerkan dunia, begitu menggegerkan, merubah semua acara yang telah disusun oleh manusia. Bagi Allah, inna dzalika 'alallahi yasir. Mudah bagi Allah untuk menjalankan kehendaknya.
Maka sekali lagi, mari kita renungkan firman Allah dalam surah At-Taghabun ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbahu. Wallahu bikulli syai'in alim. Ayat tersebut artinya kurang lebih tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang, siapapun dia, illa biidznillah, kecuali itu semua atas izin Allah, atas pengetahuan Allah, atas restu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yu'min billah yahdi qalbahu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memberi petunjuk kepada dia. Kita beriman, corona ini kehendak Allah, iradah Allah. Corona itu makhluk kecil ciptaan Allah, kita iman betul itu. Maka keimanan kita seperti ini, Allah akan memberi petunjuk kepada kita. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui akan segala sesuatu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, coba kita renungkan sebuah sabda Rasul yang begitu membahagiakan kepada kita orang yang beriman. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Ajaba li amril mu'minin. In amrahu kullahu khairun. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu syara'u syakara fakana khairal lahu. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairul lahu. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh luar biasa urusannya orang yang beriman. Ajabali amril mu'min. Menan itu baik baginya. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan yang seperti ini tidak akan dan tidak pernah terjadi illa lil mu'min, kecuali hanya kepada orang-orang yang beriman. Apa yang menakjubkan? Sabda Rasulullah, in asobathu sara'u syakara. Seorang beriman itu jika diberi kelapangan, diberi kebahagiaan, diberi kemudahan, bersyukur. Fakana khairal lahu, maka syukur itu bagus banget buat mereka orang yang beriman. Wa in asobathu dharra'u, dan kalau orang yang beriman itu ditimpa madharat, ditimpa kesempitan, ditimpa musibah, sabar, maka orang beriman sikapnya sabar. Kita terima itu bagian dari takdir Allah kepada kita. Fakana khairul lahu, maka sabar itu sungguh baik bagi orang yang beriman itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan tidak hanya itu. Kalau kita sabar,
Kita terima ketentuan Allah pada diri kita. Kita husnudzon billah atas ketetapan Allah yang ditentukan kepada diri kita. Itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 157. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang yang mendapat sholawat, mendapat keberkahan, mendapat kesejahteraan dari Allah, warahmah, dan mendapat kasih sayang dari Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita perhatikan, maka seringkali musibah itu diawali dengan berbagai macam nikmat yang diberikan Allah kepada hambanya. Kemudian dengan nikmat yang banyak itu, hamba lupa, tidak bersyukur kepada Allah, tapi justru lalai menggunakan nikmat pemberian Allah itu tidak sebagaimana mestinya, disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Maka di saat itulah Allah akan memberikan musibah kepada kita. Para ulama mengklasifikasikan musibah itu dalam 3 hal. Yang pertama, musibah itu sebagai ibtila. Musibah itu diturunkan kepada hambanya, kepada yang beriman kepada Allah. Untuk apa? Untuk meningkatkan derajat di sisi Allah. Kurang iman apa Nabi Ayub alaihissalam? Allah kasih musibah. Tapi kita tahu, dengan berakhirnya musibah itu, Nabi Ayub alaihissalam diangkat derajatnya oleh Allah. Semua yang hilang dikembalikan lagi oleh Allah. Kebahagiaan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu musibah sebagai ibtila, diberikan kepada kaum yang beriman untuk meningkatkan derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, para ulama mengatakan musibah itu sebagai fitnah. Apa itu fitnah? Fitnah itu musibah yang diberikan kepada hambanya yang beriman, yang telah melenceng dari jalan yang telah ditentukan oleh Allah, untuk memperingatkan hamba itu agar kembali ke jalan yang benar, agar kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitupun saat ini ada corona, ada COVID-19, coronavirus DC-19. Sebagai orang yang beriman, ini adalah sesuatu hal yang indah. Allah memberi peringatan kepada kita. Selanjutnya, kata ulama, musibah itu juga dikatakan sebagai azab. Apa itu azab? Azab itu musibah yang diturunkan kepada hamba-hamba yang ingkar, harus diberikan Allah kepada mereka. Masih indah yang bisa kita ambil dari diutusnya makhluk Allah yang sangat kecil yang bernama corona ini. Yang pertama,
Dengan Allah mengirim makhluknya yang tidak kasat mata, mata kita tidak melihat, tapi hati kita meyakini ada. Ternyata kita menjadi sadar. Kita semua akan mati. Kita semua akan mati. Banyak ayat Al-Quran mengingatkan pada kita bahwa kita itu akan mati. Juga divonis mati. Kita bisa baca dalam surah Az-Zumar, surah Zumar ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, akan mati. Wa innahum mayyitun. Begitu pula orang-orang itu akan mati. Ayat ini sudah difirmankan Allah, diwahyukan kepada Rasulullah 14 abad yang lalu. Tapi begitu banyak orang yang tidak sadar bahwa mereka akan mati. Mereka sibuk mencari urusan dunia, seolah-olah dia tidak akan pernah mati. Nih, coba kita lihat sekarang. Banyak hamba-hamba Allah takut mati. Bersembunyi di rumah, ditinggalkan pekerjaan, ditinggalkan urusan-urusan yang penting. Kenapa? Takut terinfeksi corona. Takut mati karena corona. Padahal jamaah yang kita hormati, kita ini sudah divonis mati oleh Allah. Kita ini tinggal nunggu eksekusinya. Peluang mati itu dalam matematika nilainya 1. Sedangkan mati karena corona, peluangnya 0,00 berapa. Hal terindah pertama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sadar bahwa kita sudah divonis, sudah diketuk palu jadwal kematian kita. Kita tinggal nunggu eksekusi saja. Kapan Allah akan mengeksekusi? Di mana tempatnya? Kapan waktunya? Apa penyebabnya? Wallahu a'lam. Tapi dengan corona ini, subhanallah, banyak orang takut mati. Yang kedua, dengan adanya corona ini, hikmah yang terindah adalah kita sadar bahwa di dunia ini kita ini bukan penguasa. Kita ini bukan pemilik dunia ini. Kita ini hanya tamu, hanya musafir. Di Arab itu berlaku pepatah yang mengatakan, ya gharib kun adib. Wahai tamu, jadilah kamu tamu yang beradab. Kita ini tamu di bumi Allah. Maka bagaimana adab kita saat bertamu di bumi Allah ini? Kita ikuti, kita taati aturan Allah. Dengan Quran ini luar biasa. Allah melarang kita bergaul secara bebas. Maka Allah kirim corona. Maka kita lalu mengadakan physical distancing. Menjaga jarak. Allah tuh melarang kepada kita menghabiskan waktu dengan dugem. Di bar,
di kafe, di diskotik. Namun begitu banyak hamba Allah membandel. Seolah-olah kebahagiaan hidup bisa dicari di kafe, dicari di diskotik, di pub, di restoran, di tempat-tempat wisata. Namun dengan ayat itu, rupanya masih banyak hamba tidak begitu takut. Kini Allah dengan mengutus corona, senyap diskotik ditinggalkan, meja judi ditinggalkan, restoran dengan menu enak ditinggalkan. Kenapa? Takut terpapar corona. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sadarilah kita tamu di dunia ini. Dan sebagai hamba yang beriman, kita harus yakin masih banyak keindahan-keindahan, hikmah-hikmah lain di balik Allah menciptakan makhluk kecil yang bernama corona ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin kita terlalu sulit membayangkan itu. Tapi sebagai orang yang beriman, kita harus yakin begitu banyak hikmah, begitu banyak keindahan Allah ciptakan di balik musibah ini. Analogi sederhana nih ya, contoh sederhana. Saat kita berkendara sepeda motor, tiba-tiba ban kita kempes oleh paku. Saat ban kita kempes kena paku, nih bagi kita musibah itu. Tapi bagi tukang tambal ban itu berkah. Hikmahnya, ditemukan bal dengan teknologi tubeless. Itu artinya musibah kena paku, berkah tukang tanggal ban, hikmah ditemukan teknologi ban yang tanpa ban dalam. Kita punya ternak kambing misalnya mati, musibah bagi kita. Benarkah musibah ini tanpa hikmah, tanpa kebaikan di baliknya? Tidak. Saat hewan yang kita miliki mati, kita tanam di dalam tanah, maka betapa mikroba di dalam tanah mengurai hewan yang kita tanam itu, menjadikan tanah subur. Hikmahnya tanaman jadi tumbuh dengan subur. Begitupun corona ini. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di hari Jumat, di hari Sayyidul Ayam ini, mari kita bersyukur kehadirat Allah. Alhamdulillahi ala kulli hal. Kita bersyukur, kita memuji kepada Allah atas segala keadaan yang diberikan Allah kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terakhir nasihat malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Atani Jibril, telah datang kepadaku malaikat Jibril alaihi salam. Faqala, lalu malaikat Jibril itu berkata, Ya Muhammad,
Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah kamu sesuka hatimu, tapi ingat, fa innaka mayyitun, sesungguhnya kamu akan mati. Maka nasihat ini memberikan kepada kita, nasihat malaikat Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga nasihat kepada kita. Aish ma syi'ta, hiduplah semau kamu, fa innaka mayyitun, tapi ingat kamu akan mati. Entah matinya karena corona ini atau karena hal yang lain, tapi mati itu peluangnya satu. Kejadian yang pasti terjadi. Maka sebaik-baik kita adalah, mari kita hidup dengan mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan taat, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Yang kedua, nasihat malaikat Jibril, wa habib ma syi'ta fa innaka mufarriquhu. Cintailah segala sesuatu sesuka hatimu, tapi ingat, kamu akan berpisah kepada yang kamu cintai itu. Betapa banyak pada saat ini orang yang begitu cinta fulus, cinta uang, bekerja dari pagi sampai malam, ditinggalkan. Kenapa ditinggalkan? Takut mati. Maka benar sabda Rasulullah ini, wahbib ma syi'ta fa innaka mufarriquhu. Kita belum mati saja nih, pekerjaan sudah kita tinggalkan. Kita sudah melakukan work from home, melakukan kerja dari rumah, yang mungkin tahun kemarin tidak pernah kita bayangkan bagaimana kita bekerja dari rumah. Sekarang terjadi. Dan nasihat yang ketiga, malaikat Jibril alaihissalam memberi nasihat kepada Rasulullah, wa'mal ma syi'ta fa innaka mujziyum bih. Berbuatlah sekehendak hatimu, beramallah sesuka hatimu, tapi ingat, tidak ada perbuatan kita yang tidak dinilai oleh Allah. Baik dinilai dengan kita diberi pahala oleh Allah, surga yang penuh kebahagiaan menanti kita. Jelek perbuatan kita dinilai oleh Allah, dibalas dengan dosa, neraka sudah menunggu bagi para pelaku dosa. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari hal-hal indah di balik musibah corona ini kita renungkan. Kita akan mati jamaah. Vonis sudah, kita tinggal nunggu eksekusi. Maka mari, penantian yang tidak lama ini, banyak-banyak kita beribadah kepada Allah, banyak kita berdoa kepada Allah, minta bimbingan kepada Allah, agar Allah membimbing kita, menyelamatkan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadza wallahu a'lam bisawab. Nasrun minallah wa fathun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.